Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kamalopang Group. Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana cara untuk merawat ikan hias. Nah, langsung aja ya, cekidot. Hal yang pertama yaitu kita memperhatikan medianya ya. Jadi entah itu media akuarium atau kolam. Jadi akuarium atau kolam itu rajin untuk dibersihkan ketika sudah kotor ya. Nah, dibilas sama air terus sampai kering, baru diisi air kembali, diendapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bisa dibersihkannya itu berkala. Jadi bisa setiap minggu, setiap 1 minggu atau setiap 2 minggu sekali. Tapi yang paling benar sih sebetulnya kita ini situasional ya. Jadi kalau kondisi airnya sudah mulai kotor, sudah mulai keruh, jadi kita langsung ganti. Entah itu 2 hari atau 3 hari sudah mulai kotor dan keruh dari akibat dari kotoran ikannya itu sendiri, kita bersihkan langsung ya. Karena apa? Karena air yang kotor itu bisa jadi kotoran ikan yang menumpuk menjadi amonia, menjadi racun yang bisa menyebabkan ikan itu mati. Jadi seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengadaptasi ikan terhadap lingkungan barunya. Jadi ikan yang baru kita beli dari tempat lain sebaiknya diadaptasikan dulu kurang lebih 30 menit dengan caranya langsung aja masukin kantong plastik yang isinya ikan yang kita beli itu ke dalam akuarium atau kolam yang sudah disiapkan. Hal yang penting adalah pemeliharaan air ya, sudah saya sebutkan di awal video tadi. Jadi hal yang paling penting yaitu kita harus bisa menjaga kualitas air. Jadi diendapkan dulu selama 1 hari atau sampai 3 hari berturut-turut sebelum air itu dimasukkan ke akuarium ataupun kolam. Jadi pada pemakaian selanjutnya air cukup diendapkan dan diaerasi selama 1 hari. Kualitas air juga dijaga ya dengan melakukan penyimpanan setiap hari dan mengganti air akuarium atau untuk kolam sebanyak 30-50% setiap minggunya. Jadi ada pergantian, ada sirkulasi pergantian air di situ. Dan yang selanjutnya adalah kita siapkan alat pendukung untuk perawatan ikan kesayangan kita ya. Itu bisa aerator, batu aerasi, filter aerator. Jadi seluruh alat ini sebaiknya diperiksa dan dibersihkan secara rutin setiap 2 minggu sekali. Ya situasional sih, sebetulnya nggak harus 2 minggu sih. Jadi biar kualitas air ini tetap bersih dan kolam atau akuariumnya juga jernih airnya ya. Kalau batu aerasi ini dapat dibersihkan dengan cara disikat ya, terus dijemur. Kalau filter dibersihkan sesuai kebutuhan. Misalnya filter dengan mesh size kecil harus lebih sering diperiksa ataupun dibersihkan. Jadi setiap akuarium atau kolam sebaiknya memiliki peralatan sendiri. Jadi penggunaan peralatan seperti seser atau selang sifon secara bersamaan akan beresiko terjadinya transmisi penyakit dalam satu wadah itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan juga ya, jadi setiap ikan itu memiliki standar perawatan tersendiri. Jadi tingkat keasaman, oksigen di air yang terlarut, suhunya, jadi jenis makan itu bisa beda antara ikan satu dan ikan yang lain. Jadi untuk jenis ikan yang memerlukan oksigen yang cukup, maka perlu dipastikan bahwa aerator yang digunakan harus sudah sesuai. Demikian juga untuk ikan yang berkebutuhan suhu tertentu, maka dapat menggunakan heater. Dan yang perlu diperhatikan yaitu pakan sebaiknya itu disesuaikan dengan ukuran ikan yang dipelihara ya. Jadi masa perutnya kecil, contoh ikan balon, dikasih pakan banyak banget ngelebihi kapasitas perutnya, lah pasti mati akhirnya ikannya. Jadi hindari pemberian pakan yang berlebihan. Hal itu dapat menyebabkan air itu cepat kotor
dan berdampak pada penurunan kualitas air. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau pakan ikan itu berlebihan, terus akhirnya ikan ini kan BAB ya, jadi kotorannya makin banyak, itu nanti nimbun menumpuk menjadi amonia, jadi racun ya. Jadi ini perlu diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan, karena rawan ikan itu mati karena amonia dari kotoran ikan itu sendiri. Dan hal yang selanjutnya yaitu kita lakukan pengamatan kondisi ikan secara rutin ya. Jadi kita lihat kondisinya, kesehatan ikan ini dapat diprediksi dari segi visual. Maksudnya bisa kita lihat ya kondisi ikannya seperti apa. Kalau ini contoh ya, jadi waktu dia nafsu makan ikan itu menjadi salah satu tanda ikan dalam kondisi sakit. Contoh nggak mau makan, terus dia itu kayak lemes gitu ya. Jadi ikan yang tampak sakit, kita bisa ambil ikan itu dan kita karantina atau dipisahkan ke dalam akuarium yang berbeda atau kolam yang berbeda, khusus untuk yang sakit ya. Untuk selanjutnya itu dilakukan pengobatan secara individu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita karantina dulu ikannya, lalu kita obatin. Kenapa kita ambil? Karena takut penyakitnya itu nyebar ya ke ikan-ikan yang lain. Yaps, itu adalah sedikit informasi yang bisa dibagikan oleh Kamalopang Group. Semoga informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.